wabarakatuh. Kaifa halukum ayyatullahi wa talibat. Alhamdulillah. Al-an hayat nadrus al-lughah arabiyah al-qututil arabiyah. Hari kita di awal kita taklil pembelajaran bahasa Arab tentang tata cara penulisan kod dalam bahasa Arab. Karena penting sekali, karena bahasa Arab itu mencakup ada istimak, mendengarkan, takalam, ada percakapan, ada kod penulisan, atau nanti juga ada tartib menyusun kalimat. Ketika kita mendengar ungkapan bahasa Arab, itu juga harus tahu bagaimana tulisannya seperti apa. Seperti bahasa Inggris juga, karena bahasa Arab termasuk bahasa asing ajam, juga bahasa Inggris. Maka seperti yang sering saya tekankan, la takhaf anil khoto, jangan takut salah. Yajibu alaikum indakum as-saja'ah, kalian harus punya berani salah. Namanya Koh ya. Di kasusmu di sini adalah mod, karena ini memang awal saya deteksi. Cara penulisan kod itu ada aturannya dalam bahasa Arab. Jadi saya jelaskan ya, membuat huruf yang berlubang itu harus berlubang. Apa saja? Mim, terus ain ketika dia digandeng, ya. Terus apa lagi? Win kalau digandeng, terus fa, kof itu harus berlubang, nggak boleh entek. Tadi membuat wawu, roh juga jangan terlalu apa istilahnya kenceng ya, lurus ya, harus ada irama ya, srek. Mana saya contohkan di situ. Sot, sin di akhir itu gandel istilahnya ya, turun, taruh, terus kembali lagi sedatar. Ini cara penulisan hot. Nah, nanti dicek ya, berarti yang saya tanda itu untuk semuanya juga biar bisa untuk dirubah. Karena biasanya itu kebiasaan. Kenapa tuh Pak? Biar seni ya, bukan seninya, tapi seni hot itu ada aturannya. Enggak sekedar nulis. Ini siapa? Siapa namanya? Rumahnya mana? Sepadan. Ini sama ya kasusnya, menulis ain ini ada yang kebanyakan buntet, tertutup tidak berlubang, karena ain digandeng itu harus berlubang. Kita tandai nanti dia. Oke, sudah slide. Mem juga ya, ada yang berubah, ada yang buntet ini ya. Apa ya? Apa namanya? Dewi Hajar, absen. Yang tadi sudah kan belum? Siapa? Ananda. Terus absen. Ya. Jadi tanda yang aktif nanti ya. Nanti ini rekam jejak proses ya, bukan dasar penilaian proses. Jadi minimal keaktifan lah usaha kalian tuh saya jadi masuk yang awal dan sebagainya saya tandai. Ya nanti buat kalian belajar itu menabung nilai. Tabungannya kamu sudah banyak ya bisa dipastikan tuh saya nanti perolehannya saat terakhir dibetok ya. Kalau celengannya dibetok apa istilahnya? Betok itu bahasa Indonesia apa? Dibuka ya, dipecah itu atau dicek saldomu itu, nilai saldomu proses itu udah banyak. Oh saya dari kriteria bahasa Arab yang ditentukan atau pelajaran yang lain ini misalnya targetnya 8, tapi kamu sudah mencapai 20, itu sudah dipastikan nanti kamu pasti nilainya sudah di atas rata-rata ya. Kan kalau semester itu kan pelengkap nanti ya untuk ngecek ulang atau yang lain, tapi minimal kamu sudah punya tabungan saldo itu sudah aman, biasanya seperti itu. Nih, apa? Beda rumah mana? Yang biru.
Oke, tambah yang lain silakan yang sudah bawa sini dua anak. Atau yang cowok? Bacakan aja nggak apa-apa. Ya. Sini. Sini. Ini 11E ya. Ini. Namanya siapa? Firda. Rumai? Daun biru. Nah, ini kasusnya sama. Pamunya harusnya tuh di bawah garis ya. Ini masih di atas garis datar. Terus airnya ada yang tertutup. Jadi huruf yang berlubang ini harus berlubang kalau dalam penulisan khot bahasa Arab. Ini silakan, kita ngomong-ngomongan. Ayo. Ini. Ayo. Satu ya. Oke, nanti kita koreksi ya satu persatu ya biar tahu nanti kesalahannya apa dalam penulisan khot atau kaligrafi dalam menulis khot dalam bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu nanti termasuk bahasa Inggris itu harus yang diucapkan, yang dibaca, terutama yang diucapkan atau kalau dalam bahasa Arab itu istimak ya mendengarkan. Kalau percakapan itu kalam, takadus, percakapan. Yang didengarkan itu listeningnya ini harus bisa. Misalkan ada ungkapan kalimat al-ustadu, artinya apa? Ustad atau guru, tilmidun, murid. Ini cara tulisnya gimana ini? Nah, ini harus benar. Setelah benar bisa, oh ada tilmidun, ada ta, lam, mim, dan. Terus posisinya seperti apa? Itu nanti ya, sarannya seperti ini ya. Kita cek satu persatu ya. Apanya itu dalam penulisan khot khututul Arabiyah sahih atau sudah sudah sempurna ya, sudah tamam ya. Saya kira itu ya. Ya. Ya, ini agak maju beda. Sini loh. Ini ya. Jadi kasusnya sama dengan yang awal ya, dalam penulisan khot bahasa Arab. Ini huruf-huruf yang harus berlubang. Itu harus berlubang, nggak boleh tertutup kayak tadi apa? Mim, wawu, apa lagi? Nah ya juga. Terus fa, kof, to, do harus berlubang, ya. Kebanyakan ada yang sering itu ada yang lubang, ada yang tidak. Nah ini harus perhatikan. Terus membuat wawu itu berada di bawah garis, nggak mungker nih ya, straight ya, hot ya. Ya meskipun berbentuk wawu, tapi penempatannya kurang pas. Ini nanti kalau tidak dikoreksi, itu jadi kebiasaan. Kadang biar indah Pak, biar seni ya. Kadang membuat itu bukan masalah seninya. Kalau seni khot itu nanti tetap mengikuti aturan khot khututul Arabiyah itu dalam bahasa Arab. Baik, sudah ya. Nah ini ya, lihat ya, shotmu sini kurang terlalu, ini kayak roh nanti bisa ya, kurang ini ya, kurang terus kembali lagi. Short sit. Dan kalau kembalinya nggak boleh melebihi datar seperti ini ya, sinmu. Ini harusnya kan ini, harusnya sin. Sini tok, mandek. Ini kurang turun. Terus ketika naiknya ke atas, kembalikan ukuran datar, nggak oleh kelebihan. Ini ya. Nah. Namanya Firda. Absen? Double. 11. Coba salah nanti. Udah. Lagi, coba lagi. Kotek abstrak. Iska. Bagus ya. Lestari. Nah, ini wawune ya. Ini wawumu sudah berbentuk huruf wawu. Sudah berlubang, hanya aja kurang apa? Kurang melingkar ya. Bang,
maksudnya kalau tulisnya kurang apa istilahnya, kurang goresannya apa ya, kalau wawunya sudah betul berlubang, hanya aja terlalu melorot atau bahasanya terlalu ke bawah ya. Nah, sin, ini tariknya harus tarik ke atas. Ini betul sudah turun, ini kurang ke posisi datarnya yang belakang, biar tidak jadi kebiasaan ya. Ini sama ya dia, isun betul tinggal tarik ke atas. Namanya Nuha 456 Nuha ya. Ini tabungan nilai proses ya, sehingga nanti kalau tabunganmu banyak ya aman, kamu sewaktu-waktu nanti saldonya dicek, nilaimu sudah aman, tinggal nambahi. Makanya saya tekankan ya, untuk pembelajaran bahasa Arab yang saya ajar, dia harus punya keberanian. Berani apa? Karena bahasa itu alat komunikasi. La takhaf anil khoto, jangan takut salah. Indakum as-saja'ah, kalian punya keberanian. Berani apa? Ayo, berani apa? Berani komunikasi, yang paling penting berani ngomong salah. La takhaf anil khoto, jangan takut salah. Jadi harus saya tekankan punya keberanian salah. Saya tidak menuntut benar dulu, karena ini termasuk juga bukan bahasamu, masuk bahasa Inggris, bahasa Arab juga, ini termasuk kategori ajam bahasa asing. Sehingga memang untuk mempelajarinya ini butuh ekstra ya, kecuali kalau memang punya basicnya kamu dari pondok dan lain sebagainya, mungkin lebih. Karena itu bahasa yang bukan bahasa ibu, seperti bahasa Inggris, harus punya istilahnya lebih penekanan. Kenapa saya katakan berani salah? Kalau salah saja berani, kan nggak masalah. Nanti pasti ada yang membetul. Maka sering ya, sahabat semuanya ya, pemirsa, barangkali ini untuk sekedar ilmu ya. Mempelajari bahasa itu kontinuitas, punya keberanian, punya partner. Ibarat kita masih kecil diajari oleh bapak ibu kita menyebutkan benda-benda yang aslinya awalnya tidak tahu. Menyebutkan ini tempe, ini tahu, ini telur, ayah, abi, umi. Nah, sini mas, apa ya? Keliru awalnya, tapi ketika saat dia anak ini bisa menyebut tempe, tahu, itu selamanya dia tidak akan salah dan tidak akan lupa selagi memang kalau pikiran atau saraf ini tidak terganggu. Ketika anak misalkan nanti kamu misalnya ya minta bu bapak, misalnya ya abi atau umi, mungkin ya bapak, bu maem sama lalu mau minta sama tempe, lauk tempe, diambilkan tahu pasti berun. Karena yang namanya tempe itu tidak seperti ini. Sama. Ini misalnya bahasa Arabnya pulpen apa? Kolamun. Ambilkan saya pena. Itu kolamun. Terus kamu kasih kertas, pasti saya tahu. Nah, sama seperti itu. Jadi kebiasaan. Maka saya tekankan nanti untuk menguasai isim benda-benda yang ada di dalam kelas. Af'al, kata kerja yang ada sering dipakai dalam kelas dan kita biasakan. Kamu lihat tulis itu karena kepinginnya belajar bahasa Indonesia ya, keberaniannya untuk mengungkapkan kan mesti sering tuh kamu lihat menyusun kalimat kan bolak-balik loh. Misalnya saya Kalimat saja, misalnya kalau yang sering dipakai dalam kelas seperti mendengar, membaca, ya, boleh sama lagi, no, makan, ya. Jalan, ya, menyapa, ya. Diidentifikasi bahasa Indonesia dulu, ya. Nah, nanti cari bahasa Arab, bahasa Inggrisnya. Benda seperti itu, ada dinding, televisi, ada pas angin apa aja lah ya. Nanti dicari di Google, nanti kita cross-checkkan di kamus, di Google ya. Nanti jadi kebiasaan. Untuk kelas 11 ini masih temanya di awal. Kita membahas dan menjelaskan tentang menulis atau kitabah atau not dalam berbahasa Arab.
meskipun kalian kelas 11, tapi ada yang mungkin saya belum pernah ngajar. Ini kan campuran, sehingga mempelajari bahasa Arab itu seperti yang saya jelaskan di kelas yang lain, itu antara istimak mendengarkan, terus takalam ya, berbicara, hadasa, percakapan, sebagaimana fungsi bahasa. Itu ada juga selain qiraah membaca, ada kitabah menulis atau qad. Sehingga yang didengarkan itu karena mendengarkan kalimat-kalimat berbahasa Arab, nanti lebih sempurnanya juga harus bisa menulis kalimat yang kalian dengar. Pas makanya bisa suruh menulis, saya cek sudah betul atau belum khot-khotnya cara menulis seperti ini ya. Ya, ro, wawu, ini harusnya ya ada yang ke bawah, terus menulisnya agak apa istilahnya, goresannya ini ya, ini wawu, ro, ya. Ada yang sering tuh menulis wawu seperti ini, ngadet, ya, ro, ini kurang melingkar, ya. Makanya ini juga sebagian masih ada seperti nulis wawu itu harus berlubang, wawu. Nah, ini harus berlubang, min, ini harus berlubang, nggak boleh tertutup. Itu cara tulisan dalam khot. Meskipun itu bisa berarti min, tapi nanti bisa salah paham. Jika menulis ro, hanya misalkan seperti ini, straight. Ini juga bisa nanti berarti dal atau dal. Maka ro yang benar harus wawu. Jadi kadang ada yang Pak buat seni Pak. Nah, bukan seninya, seni ya khot itu juga untuk menulis itu juga kaligrafi seni, tapi juga ada aturannya. Ini ya, sin. Ini ke bawahnya sudah betul, tapi ini ditarik ke atas sejajar. Ini roknya sebenarnya wawunya sudah bisa identifikasi rok, hanya keseimbangannya ya, istilahnya letaknya itu harus yang imbang. Ini wawunya kan tertutup ya, ini harusnya berlubang. Nanti semuanya seperti itu ya. Oke, arahkan sana. Sehingga semuanya nanti ya, ini untuk kelas 11G khot menulis saya cek karena pemenggalan kalimat berbahasa Arab itu tidak sama dengan bahasa Indonesia ya. Seperti kalian nanti menulis di akhir kalimat misalkan tidak cukup di samping itu ya, jadi tidak boleh asal langsung memotong seperti bahasa Indonesia. Itu nanti ada tata caranya ya, ada susunan cara menulisnya itu bagaimana seperti itu. Harapannya sehingga nanti kalian kalau sudah betul di awal, untuk selanjutnya dalam dulu Arabia kitabah menulis bahasa Arab itu saja, mudah-mudahan nanti bermanfaat ya. Ini di awal kita menggunakan cara penulisan berbahasa. Bisa dipahami? Masih ada yang membetulkan. Oke, sedikit saja untuk penyempurna dalam penulisan bahasa Arab, huruf-huruf yang harus terletak di atas baris seperti shad, dot, ain ya. Ini sebagian di atas baris, terus nanti sebagian ke bawah, ujung terakhirnya itu harus kembali datar di posisi baris ini, tidak boleh melebihi seperti ini. Nah ini, terus menulis a juga ho, ain, terus juga menulis fa, ho, ini harus berlubang. Ujungnya dikembalikan sedatar seperti ini. Yang sering terjadi itu menulis mim, mimnya itu buntet tertutup, padahal mim itu harus
Kita sering diperhatikan mim atau ain ketika digandeng ya. Misalkan kita menulis konaa nun ain. Ini ainnya ini harus lubangnya harus terbuka, jangan tertutup. Membuat huruf ro ini harus betul seperti ini. Da, paru. Yang sering kadang saya lihat, saya cek itu tulisnya ro itu terlalu turun ke bawah sekali, dan ini dan sebagainya, sehingga ini nanti tidak pas. Ada yang kadang tulis ro itu seperti dal, sehingga orang membedakan antara dal dan ro ini sungguh atau tidak terlihat berbeda secara aturan kuat dalam bahasa Arab. Saya kira itu, maka di awal nanti saya cek tulis produk dan apa istilahnya materi tentang at-tasawuf ya, kita nanti akan pelajari jalan-jalan ke pasar. Itu saya cek dulu mufradatnya, saya cek penulisannya sudah betul belum. Harapannya nanti biar tahu kesalahannya, untuk selanjutnya itu biar tidak menjadi kebiasaan. Saya kira itu mudah-mudahan ini bermanfaat untuk siswa-siswi juga pemirsa siapapun ya, dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya istirahat. Ya. Alhamdulillah ini ramai sekali. Ini alumni ya sudah pada diterima di mahasiswi mana Mas? Winsa itu mana? Surabaya. Jurusannya? Hukum ekonomi. Ini di mana? Polinema. Apa? Polinema. Polinema di Malang. Kesehatan berarti ya? Poltekkes Pak. Oh, Poltekkes ya. Polinema itu berarti apa? Teknik. Teknik. Ini juga? Brawijaya. Waduh, luar biasa. Apa? Jurusannya apa? Administrasi. Administrasi. Ini juga di Desa. UNESA. Ini di IAIN Jerman ya, di Jerman. Alhamdulillah sukses ya. Ini kakak-kakak kalian. Halo Mas, bentar. Buat dokumen ya. Ini alumni Man Satu Kota Kediri di berbagai penjuru universitas ya yang melanjutkan sudah diterima. Alhamdulillah. Ada yang di Malang, ada yang di Kediri, Surabaya, Harvard juga ya. Nah, ada yang di bahasa. Ini jurusannya mana ini? Ini fakultas mana ini? Diterima di mana? Di fakultas mana ini? Mbak? Fakultas mana? Waduh, ini malu-malu berarti jurusan agama ini ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan nanti kelak adik-adik ya sukses ya. Ini kakak-kakak kalian ya. Ini untuk menjadi contoh ya, sudah banyak diterima di perguruan tinggi se-Indonesia ya. Ada yang di bahasa, ada yang di hukum, ada yang di ekonomi. Sukses selalu. Siap, ya.